Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi Shalom. Saya melihat jemaat-jemaat yang sudah Tuhan berkati, amin. Kita sudah dimerdekakan, maka kita akan lebih semangat lagi. Sekali lagi Shalom. Kita boleh sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita boleh sapa kanan kiri kita dengan penuh sukacita. Shalom. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sebab dia Allah yang sungguh baik, amin. Dia Raja yang layak untuk dimuliakan. Kami siapkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami tahu kesempatan hari ini Tuhan boleh berikan kepada setiap kami untuk datang di rumah Tuhan yang kudus adalah kesempatan yang paling berharga dalam hidup kami Tuhan. Ketika kami masih Tuhan izinkan untuk boleh memuji dan menyembah Tuhan, sebuah anugerah yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Ketika kami boleh duduk diam bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Jesus. Dia sungguh indah. Mari katakan. Dia Yesus. Sebab Engkau ajaib Tuhan Yesus. Dia ajaib. Dia mulia. Dia agung. Dia cinta.
angkat tangan kami Tuhan. Sebab Engkau layak menerima setiap pujian dan hormat kami Tuhan. Ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya Yesus, oh Tuhan. Sambutlah Yesus, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, segala kemuliaan. Kami angkat tangan kami, ku angkat tanganku. Ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sebab Engkau kami puja Tuhan. Ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari sekali lagi katakan, Kau ku puja. Ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sungguh layak Kau Tuhan. Sebab segala sembah dan pujian kami hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Segala sembah dan pujian kami hanya berpusat kepada Tuhan. Hanya untuk nama Tuhan saja. Hanya untuk satu Raja yang kami sembah, yaitu Yesus, Raja di atas segala raja. Mari sembah Dia, mari sembah Dia. Mari tinggikan nama-Nya. Oh, mari sembah Dia. Layak Tuhan.
sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari nyatakan lebih lagi kemuliaan bagimu Tuhan. Kemuliaan bagimu. Kami nyatakan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kau Raja diagunkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi, sebab seluruh bumi penuh dengan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Seluruh bumi, sebab seluruh dipenuhi Tuhan dengan kemuliaan Tuhan Kami siap memuji nama-Mu Tuhan. Biar Tuhan disenangkan melalui setiap tarian dan pujian kami. Yang siap memuji Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Oh, haleluya. Siap untuk memuji nama Tuhan, amin. Sebab segala puji syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Segala puji syukur hanya bagimu, sebab Dia layak, sebab Kau yang layak dipuja. Ini pujian,
duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Jesus. Mari kita mau siapkan hati kita dan pikiran kita di hadapan Tuhan, amin. Sebab Dialah yang layak untuk kita sembah. Tiba saatnya kami mau duduk diam Tuhan Yesus. Kami yang mendengarkan pesan Tuhan bagi setiap kami melalui hamba-Mu Tuhan. Dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu, segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu, segala pujian dan kemuliaan ini ku persembahkan di hadapan-Mu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu, segala pujian dan kemuliaan ini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Mari kita sama-sama sambut kebenaran firman Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan Hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu, segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan. Mari sekali lebih lagi katakan segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu, segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu. Serahkan haleluya, haleluya, Jesus, haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami naikkan bagi nama-Mu. Engkau Allah yang bertata di atas puji-pujian umat-Nya. Terima kasih buat lawatan-Mu dan jamahan-Mu bagi setiap kami di ibadah kedua ini. Terima kasih buat pengurapan-Mu. Terus sempurnakan sampai bagian akhir ibadah ini. Kami berikan ruang dan waktu untuk Roh Kudus bekerja lebih lagi di tengah-tengah kami. Urapi hamba-Mu, hamba hanya alat dan saluran di tangan-Mu. Engkau sendiri berbicara kepada setiap kami. Dan urapi kami semua yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami sambut firman-Mu yang siap diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk semua. Shalom semua. Selamat siang. Ini udah siang ya, puji nama Tuhan. Berapa banyak yang diberkati melalui pujian penyembahan di ibadah kedua ini. Lambaikan tangannya, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan itu punya rencana kalau memang ruangan ini tidak kedap suara.
supaya mereka yang di luar dengar. Amin. Tadi waktu saya duduk Tuhan ingetin, oh iya udah gak usah pusing-pusing keluarin biaya bikin kedap suara, gak perlu. Yang penting sayup-sayup keluar. Yang penting waktu kita memuji menyembah Tuhan kita siapkan hati kita. Bukankah Allah yang bertata di atas puji-pujian umatnya. Amin. Kasih tepuk tangan ya buat Tuhan. Saya percaya semua pasti diberkati. Saya nggak biasa ngomong soal pemusik. Kalau saya nggak merasa apa-apa ya saya nggak ngomong. Jadi maksudnya nggak cuma mau kasih PHP. Tapi kalau saya merasakan sesuatu saya ngomong. Karena itu tanggung jawab saya sama Tuhan. Bahkan kalau disuruh negor saya negor. Tapi pagi ini saya merasakan hadirat Tuhan. Kasih tepuk tangan ya buat Tuhan. Tetap rendah hati semua ya. Nanti kita nyanyiin lagu yang pertama. Apa itu tadi? Lagu pertama ibadah. Yang ya itu. Nanti ya habis firman kita nyanyi itu. Itu saya rasakan waktu di parkiran. Sungguh saya rasakan lagu itu ada pengurapan Tuhan yang kuat turun. Saya berdoa biarlah setiap pujian penyembahan tadi Tuhan kasih hikmat. Yang terdengar dari ruangan ini keluar tidak mengganggu. Tapi menarik mereka. Bukan cuma sekedar tempat ini penuh. Tapi menarik mereka datang pada Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan nih buat Tuhan. Ini tempat parkirnya itu 1 lantai. Tuhan punya rencana loh. Kalau tempat lain kan ribet banget. Parkir di mana, ibadahnya di mana. Ini ibaratnya tinggal turun, masuk. Pasti Tuhan punya rencana. Saudara terima kasih sekali lagi untuk Pak Gembala, Bu Gembala buat kesempatannya. Bagi saya suatu kehormatan untuk setiap kali memberitakan firman. Karena saya tahu hamba Tuhan itu jumlahnya ribuan. Kesempatan berkhotbah itu juga memang gak banyak. Tapi kalau saya sudah dipilih, ditentukan, saya percaya itu suatu anugerah dan kepercayaan. Karena itu saya gak mau sia-siakan dan gak mau gunakan cuma untuk kepentingan pribadi. Selagi nafas masih ada, mari kita layani Tuhan. Amin. Panggilan saya sementara ini memang pengkhotbah keliling. Sementara ini. Kenapa saya katakan, saya selalu pakai istilah sementara ini. Kenapa? Karena gak ada yang kekal. Kita gak pernah tahu ke depan jadi apa. Kalaupun sampai akhir nafas hidup saya selesai jadi pengkhotbah keliling ya, saya siap. Teman-teman kalau bilang, kapan jadi gembala? Kapan jadi gembala? Dalam hati saya, gembala itu panggilan. Betul ya Pak? Kalau nggak dipanggil, jangan coba-coba. Jangan coba-coba bikin stres sendiri. Pengkhotbah itu juga panggilan. Nggak semua orang bisa berkhotbah, maaf ya. Itu juga panggilan. Yang penting mari kita jalankan panggilan kita. Jadi asir itu juga panggilan. Pak Andoko, ayah-ayah wai. Gampang mah jadi asir. Siapa bilang gampang? Senyum itu gampang gak? Gampang kalau lagi duitnya banyak. Coba kalau ATM-nya kering. Udah masukin kartu ATM kagak keluar. Bukan PIN-nya salah enggak, tapi emang gak ada duitnya. Senyum, susah. Mau pelayanan lagi ribut. Sama di keluarga di rumah. Suruh senyum di pintu, bisa enggak? Susah. Jadi jangan pernah anggap enteng pelayanan. Dan jangan pernah anggap mudah. Mari kita lakukan sesuai dengan panggilan kita. Amin. Memimpin pujian susah enggak? Wah apalagi pimpin pujian. Wah enggak bisa Pak suara saya kayak gitu. Saya ketawa aja fales apalagi pimpin pujian. Batuk aja fales. Saudara, jadi bukan apapun pelayanan kita itu semua berharga di hadapan Tuhan. Bahkan kalau menurut saya yang paling berharga itu yang di parkiran. Saya kalau pagi habis pimpin doa, itu saya selalu bantu parkiran. Saya ada satu kelegaan, sukacita kalau bisa nganterin mobilnya jemaat itu masuk ke parkir. Kadang ada ibu-ibu yang susah, kita udah bilang ke kanan setidaknya. Dia ke kiri terus, jadi mobilnya nggak masuk-masuk. Terus ke sana dan kemudian anak-anak muda kan kadang agak segen. Saya turun ke lapangan, nih kalau kasih mau pelayanan parkir kayak gini, suaranya harus kenceng. Segen Pak, nggak apa-apa, kan kita kencengnya bukan karena marah. Itu jendela kan ditutup tuh mobil, mereka nggak tahu kanan kirinya. Di depan itu ujung tombak loh. Kalau di sini kan parkirnya lega, ya berarti jadi asyir. Mereka datang senyum, dilayani, itu urapan Tuhan udah turun. Di Geraha parkirnya kan sempit, datang dapat parkiran, di parkiran pun dilayani. Itu sudah terberkati. Mari kita lakukan panggilan kita. Amin. Ada yang mau latihan parkir, datang minggu depan. Jangan minggu depan saya nggak ada pagi. Ibadah pagi, nanti setelah dari sana ke sini masih keburu. Nah setelah perjalanan hidup saya di ibadah kedua ini,
temanya adalah respon yang benar. Saya tetap ambil dari kitab Rut, tapi subtemanya berbeda. Setelah perjalanan hidup manusia, khususnya orang percaya, itu nggak bisa lepas dari masalah. Saudara udah sering dengar lah istilah ini, ratusan kali mungkin. Nah, kalau kita lihat kadang masalahnya satu, yang lain itu sama. Kok bisa? Oh iya, contohnya. Semua punya keluarga, punya anak. Semua juga pernah menghadapi masalah. Anak mau masuk sekolah, duitnya belum cukup. Ya, masalah itu bisa sama antara satu dengan yang lain. Tapi ada satu yang membedakan. Apa? Responnya beda. Keluarga A, keluarga B ngadepin masalah. Oh ini anak mau sekolah. Kalau anak beda 3 tahun itu berkat melimpah. Saya ngalamin 2 periode. Pertama mau masuk SMA, yang kecil masuk SMP. Gelombang kedua, yang besar mau kuliah, yang kecil masuk SMA. Itu berkat melimpah, bedanya 3 tahun. Bagi keluarga-keluarga muda, sebisa mungkin punya anak, jangan beda 3 tahun. Tapi kalau udah dikasih Tuhan, ya terima saja. Masa kita yang mengatur Tuhan? Tuhan pasti cukupkan. Nah, respon kita menghadapi masalah itu yang berbeda. Masalah A, B, C sama semua, tapi responnya itu yang berbeda. Nah, mari kita lihat saudara. Saudara, bukan masalah yang akan menentukan masa depan kita, melainkan respon terhadap masalah. Yuk baca sama-sama, sudah tampak di tayangan dengan suara keras. 2, 3. Bukan masalah yang menentukan masa depan, melainkan respon terhadap masalah. Yang mau belajar lebih lagi katakan amin. Mari kita belajar dari Alkitab, kayak saya awali dari kisah Rut dari 1 dan 2. So kalau kita lihat Rut 1 dan 2, ini Alkitab mencatat pada masa hakim-hakim. Itu terjadi kelaparan untuk kesekian kalinya. Alkitab mencatat untuk kesekian kalinya. Nah di tengah-tengah masa kelaparan ini ada sepasang suami istri memutuskan untuk pindah dari Bethlehem Yehuda ke Moab. Untuk apa? Cari kehidupan yang lebih baik. Garis bawahi, Moab ini adalah tempat orang yang menindas orang Israel, musuh Israel. Sederhananya seperti itu. Nah, terkasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat sang suami namanya Elimelek, istrinya namanya Naomi. Dan mereka punya 2 orang anak laki-laki, namanya Mahlon dan Kilion. Saya terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat ayat 3 sampai dengan 5, kita baca sama-sama. Apa yang terjadi atas kehidupan mereka? 2, 3. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ, kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Alkitab mencatat setelah berdiam beberapa saat Elimelek meninggal. Dan gak beda selisih waktu gak begitu jauh, 10 tahun kemudian setelah Mahlon dan Kilion menikah dengan perempuan Moab, mereka berdua juga meninggal. Setelah apa yang terjadi atas kehidupan Naomi? Dia kehilangan suami, dia kehilangan 2 anak lelakinya, dia kehilangan tulang punggung keluarganya. Singkat cerita, dia tidak ada yang menafkahi. Mari kita lihat di ayat yang ke-6. Baca sama-sama, 2, 3. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Saudara, ada satu masa setelah kehilangan suami dan kedua anaknya, Naomi dapat kabar bahwa ternyata wilayah Bethlehem Yehuda yang mereka tinggalkan sekarang sudah dipulihkan. Dan Naomi memutuskan untuk apa? Pulang kembali dari Moab ke Bethlehem Yehuda bersama dengan siapa? Kedua menantunya. Mari kita lihat ayat 7 dan 8, kita baca sama-sama. 2, 3. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya.
Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Saudara, mari kita baca ayat ke-8 dari versi yang bahasa Indonesia masa kini, karena tadi ayat 8 sepertinya ada penggunaan frasa kata yang kurang pas ya. 8 kita baca. 2, 3. Naomi berkata kepada kedua menantunya itu, kalian pulang saja ke rumah ibumu. Semoga Tuhan baik terhadap kalian, seperti kalian pun baik terhadap saya dan terhadap mereka yang telah meninggal itu. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Naomi, saudara perhatikan, Naomi kehilangan suami dan kedua anak lelakinya. Sebuah kondisi yang sangat tidak mudah untuk dijalani. Apalagi mereka sebelum Naomi memutuskan untuk pindah kembali ke Bethlehem, dia tinggal di Moab. Moab adalah musuh dari suku Israel pada masa itu. Nah saudara, Naomi memutuskan kembali dan Alkitab mencatat, Naomi berkata kepada kedua menantunya, di bahasa Indonesia masa kini lebih jelas pengertiannya. Kalian pulang saja ke rumah ibumu. Balik ke rumah orang tua kalian masing-masing. Kalimat berikutnya, semoga Tuhan baik terhadap kalian, seperti kalian pun baik terhadap saya. Saudara, dari kalimat ini kita bisa melihat kedua menantu Naomi ini orang yang baik, wanita yang baik. Nah saudara terkasih dalam Tuhan, tapi dalam perjalanan pulang menuju ke Bethlehem Yehuda, Naomi meminta kepada kedua orang menantunya ini untuk kembali. Saudara, kalau memang dua orang wanita ini menantunya adalah wanita yang baik, terus kenapa Naomi minta mereka kembali ke rumah orang tuanya? Mari kita baca, kita lihat reaksi kedua menantunya di ayat 9 dan 10. Sama-sama baca, 2, 3. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Yang versi bahasa Indonesia masa kini kita baca yuk sama-sama ayat 9, 2, 3. Semoga Tuhan berkenan memberikan jodoh kepada kalian supaya kalian berumah tangga lagi. Setelah mengatakan demikian, Naomi pamit kepada mereka dan mencium mereka, tetapi Orpa dan Rut menangis keras-keras. Saudara, tujuan Naomi supaya mereka enggak ikut tadi ayat yang ke-9. Ternyata maksud Naomi adalah supaya kalian ini masih muda. Kesempatannya masih banyak. Hidup kalian masih lama. Jadi Naomi berharap supaya kedua menantunya ini bisa menikah kembali dan membina keluarga yang baru. Karena mereka masih muda. Ayat sebelumnya kan kita baca menikah cuma baru 10 tahun usia pernikahannya. Saudara perhatikan, ini menarik di sini. Bagaimana reaksi kedua menantunya ayat 10? Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Wah, ini menantunya keren banget ya. Keren banget. Pasti ini menantu-menantu dua orang ini dambaan dari para mertua. Para mertua, para wanita pasti pengen punya mantu kayak gini ya. Jarang loh, jarang. Survei fakta membuktikan itu jumlahnya nggak banyak. Mertua perempuan bisa bonding, istilah sekarang kan bonding dengan menantu perempuannya. Jarang sekali. Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita lihat. Sikap Rut dan Orpa ini luar biasa. Mereka berkata, kami ikut pulang dengan engkau kepada bangsamu. Apa yang terjadi selanjutnya? Ayat 11 kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Saudara, ketika kedua menantunya berkata, enggak, kami ikut pulang kepada bangsamu. Naomi berkata mendesak, nah, kalian pulang. Naomi berkata, bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Loh, apa hubungannya anak laki-laki Naomi yang lain dengan kedua menantunya? Saudara, budaya perkawinan Levirat pada masa itu, kalau ada wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, maka kerabat laki-laki dari suaminya itu bertanggung jawab menafkahi wanita ini. Mahlon dan Kilion itu kan sudah mati, betul ya? Anak Naomi kan cuma mereka dua. Karena itu Naomi berkata,
dikatakan tidak akan ada lagi anak-anak yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti. Naomi berkata, suami kan juga udah mati. Ayat 12 dikatakan, pulanglah anak-anakku, pergilah sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Naomi kasih penjelasan. Bahkan seolah Naomi berkata, kalaupun aku menikah, berhasil menikah ini, dan aku punya anak, gitu ya, anak laki-laki, kan kerabat, betul ya. Tapi Naomi berkata, masa kamu harus tunggu anak-anakku dewasa? Kalau istilah sekarang, masa kamu mau kawin sama berondong gitu kan? Kan umurnya beda jauh, gak mungkin. Nah, terkasih dalam Tuhan, Naomi memberikan gambaran kehidupan yang akan dijalani di Israel. Udah gak punya kerabat, maksud Naomi begitu. Kamu pulang aja ke rumah orang tuamu. Aku sudah gak punya, aku gak punya kerabat di Moab. Jelas karena dia pendatang. Kalau kita kembali ke Bethlehem, Naomi berkata, belum tentu masih ada kerabat Elimelek yang masih tertinggal. Karena Naomi sadar dia udah belasan tahun tinggalkan Bethlehem Yehuda. Saya terkasih dalam Tuhan. Naomi menjelaskan kondisinya. Dan akhirnya apa yang terjadi? 14 dan 15 yuk. Kita baca sama-sama. 2, 3. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Saudara perhatikan, pesan Tuhan baru masuk di sini. Kita lihat, akhirnya Orpa memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya. Orpa dapat gambaran, udah diceritain, oh iya, kalau aku tetap ikut ke sana, masa depannya nggak pasti. Akhirnya Orpa memutuskan apa? Pulang ke rumah orang tuanya. Tapi Rut memutuskan untuk apa? Tetap mengikuti Naomi. Namun Naomi tetap berupaya bagaimana caranya supaya Rut ini nggak ikut. Ayat 16 kita lihat. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Rut malah mengikat janji sehidup semati dengan Naomi. Yang notabene adalah mertuanya dan tidak ada hubungan darah. Saudara perhatikan. Rut dan Orpa mereka menghadapi masalah yang sama. Apa yang sama? Masa depannya gak jelas. Betul ya. Tidak ada jaminan ekonomi. Suaminya udah meninggal. Dan apa? Gak ada kepastian hubungan. Oh iya, mereka cuma menantu. Rut dan Orpa ini cuma menantu dari Naomi. Gak ada ikatan darah sedikit pun. Saudara, masalah yang dihadapi Rut dan Orpa itu sama. Mereka akan menghadapi masa depan yang gak jelas. Gak ada jaminan ekonomi. Suami mereka sudah meninggal. Saudara perhatikan, Rut dan Orpa menghadapi masalah yang sama, tapi respon mereka berbeda. Mari kita lihat respon dari Rut terlebih dahulu. Setelah kita sudah baca tadi, Rut memilih untuk apa? Tetap mengikuti Naomi. Rut berkata kan, kemana engkau pergi? Ke situ aku pergi. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Saudara, perkataan Rut itu bukan cuma sekedar kata-kata emosional. Perkataan Rut bukan cuma sekedar, aku mungkin Rut membandingkan dengan kehidupan orang tuanya. Bukan. Tapi perkataan Rut, perhatikan saudara, ini adalah sebuah keputusan iman. Rut memilih tetap setia meskipun belum ada kepastian tentang masa depannya. Betul ya. Sampai ketika Rut memutuskan, itu Naomi sendiri bilang, belum tentu masih ada kerabat suamiku yang masih ada hidup di Bethlehem Yehuda. Jadi ketika Rut memutuskan untuk ikut Naomi, itu belum ada kepastian. Tapi belajar dari Rut. Rut memilih apa? Sekalipun tidak ada kepastian. Rut memilih apa? Tetap melangkah sekalipun belum melihat hasilnya. Setelah hari-hari ini Tuhan mau kita tetaplah melangkah dalam tuntunan Tuhan. Amin. Sekalipun kita belum melihat hasilnya. Rut gak tahu hasilnya. Kalau dia ikut Naomi nanti kelak akan jadi apa? Rut juga gak ada bayang-bayang, gak pernah dapat mimpi. Oh kelak engkau akan jadi suaminya Boaz.
Kelak dari keturunanmu yang kesekian akan lahir Yusuf, suami dari Maria yang kandungannya dipakai untuk melahirkan Yesus. Ruth sama sekali nggak pernah dapat mimpi seperti itu. Yang ada di benak Ruth adalah kalau aku ke sana aku harus siap menghadapi kemungkinan yang sangat buruk. Tapi Ruth memilih dia tetap setia. Setelah Ruth tetap tinggal bersama dengan Naomi dan dia siap menghadapi semua masalah yang ada di depan mata. Naomi udah ngomong, kita akan alamin ini loh di sini. Nggak ada keluarga lagi, nggak ada tulang punggung keluarga lagi. Terkasih dalam Tuhan. Ruth adalah gambaran hati orang percaya berkata, Tuhan, aku tidak tahu semua jawaban atas pergumulan hidupku, tapi aku mau tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Seringkali kita cuma mau minta tanda. Boleh aja saudara, boleh. Tapi jangan tunggu minta tanda baru melangkah. Artinya apa? Tunggu pasti dulu baru melangkah. Berjalan dulu melangkah selangkah demi selangkah. Di situ Tuhan akan tuntun kita. Amin. Kalau melangkah udah tahu kelihatan depan akan dapat apa ya, itu namanya bukan iman. Belajar dari Ruth. Dia berkata, Tuhan aku gak tahu semua jawaban atas pergumulan hidupku. Tapi aku mau tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, saya tidak tahu apa menjadi pergumulan hati saudara. Tapi ini pesan Tuhan yang berbeda dengan ibadah yang pertama tadi. Apapun pergumulan saudara, sekalipun Tuhan belum jawab dan kita belum tahu semua jawabannya, biarlah kita memilih tetap setia dan berjalan bersama dengan Tuhan. Kasih tepuk tangan ya buat Tuhan. Sekarang kita lihat bagian Orpa. Saudara, ternyata Orpa ini memilih untuk kembali ke orang tuanya. Boleh next berikutnya. Nah, lagi. Nah udah ketinggalan nih. Ketinggalan lagi denda 5.000 ya. Saudara, kita lihat bagiannya Orpa. Orpa memilih untuk apa? Kembali ke rumah orang tuanya. Saudara perhatikan, Orpa itu sempat berjalan bersama Naomi dan Ruth. Bahkan Alkitab mencatat ketika pertama kali Naomi memberitakan mereka untuk ke rumah orang tuanya, Alkitab mencatat kedua wanita ini mereka menangis. Ruth dan Orpa menangis. Menangis kenapa? Karena mereka nggak mau pulang ke rumah orang tuanya. Tapi ketika Naomi jelaskan panjang lebar, akhirnya Orpa memilih untuk kembali. Saudara, ini bukan berarti Orpa jahat terhadap Naomi. Pilihannya manusiawi saudara sebagai Orpa. Dan pilihan Orpa juga bukan dosa ya. Jangan salah ya saudara. Pilihan Orpa ini manusiawi. Ia memilih yang lebih aman untuk masa depannya. Ia memilih yang lebih mudah untuk dijalani. Yang lebih masuk akal menurut manusia. Tapi Alkitab mencatat akhirnya dia nggak jadi apa-apa kan. Karena ketakutannya, kekhawatirannya akan masa depannya, dia nggak mengalami perkara-perkara luar biasa dalam hidupnya. Kisahnya hilang begitu aja, beda dengan Ruth. Secara Orpa ini menggambarkan apa? Hati orang percaya berkata, Tuhan aku ingin hidup lebih baik, tapi aku nggak sanggup bayar harga. Ini gambaran dari Orpa. Dia mau hidup yang lebih baik, tapi dia nggak sanggup bayar harga. Jadi dia pakai logikanya, udah pulang aja lah yang paling gampang. Ke rumah orang tua, ke rumah mamaku, ke rumah mamaku. Minimal makan ada, minum ada, pakaian ada. Kalau jodoh katanya di tangan Tuhan. Jadi dia pulang ke rumah orang tuanya. Dan di situ dia cuma ngelihat apa yang bisa dilihat secara mata jasmani. Akhirnya Orpa tidak menjadi apa-apa. Saya terkasih dalam Tuhan. Mari kita lihat makna rohani dari Moab ke Bethlehem. Saudara, Moab itu adalah simbol apa? Tempat asal, tempat lama, tempat identitas lama, tempat yang tidak masuk dalam rancangan Tuhan. Mereka, Naomi, Ruth, Orpa sebenarnya diminta, Naomi mengajak mereka pindah dari Moab ke Bethlehem. Karena di Moab itu nggak masuk dalam rencana Tuhan. Saudara, Bethlehem adalah simbol tempat roti. Tempat pemeliharaan, bicara tentang pemeliharaan. Dan kelak itu merupakan apa? Tempat lahirnya Sang Juru Selamat. Perhatikan, Ruth bergerak dari tempat yang lama menuju tempat pemeliharaan Tuhan. Ruth bergerak dari Moab ke Bethlehem, Yehuda. Setelah hari-hari ini sangat relevan bagi kita. Banyak orang masih hidup di Moab, pola pikir yang lama, dosa yang dipertahankan. Kebiasaan lama yang sangat merusak,
hubungan yang jauh dari Tuhan. Tadi Moab adalah musuh daripada orang-orang Israel, gambaran dari orang-orang yang hidupnya jauh dari Tuhan. Kisah Rut ini mengajarkan kepada kita bahwa, perhatikan saudara, kita tidak bisa berharap menerima masa depan yang baru sambil terus berpegang pada masa lalu. Sekali lagi saya ulang, kita tidak bisa berharap menerima masa depan yang baru sambil terus berpegang pada masa lalu. Kalau mereka ini nggak pindah dari Moab ke Bethlehem, tidak akan ada sesuatu yang baru terjadi dalam hidup mereka. Sampai di sini menangkap pesan Tuhan, katakan amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, Bethlehem bicara tentang rumah roti. Moab bicara tentang kehidupan yang lama. Saudara, Orpa memilih pulang ke tempat yang dia kenal, orang tuanya. Tapi Rut memilih berjalan menuju tempat yang Tuhan sediakan, walaupun dia belum kenal. Walaupun dia belum tahu, tapi dia tahu itu tempat yang Tuhan sediakan. Saudara, Orpa memilih keamanan dan kenyamanan yang mudah terlihat. Tapi Rut memilih apa? Iman. Di mana kalau bicara iman, memang tidak selalu nyaman buat kita. Menangkap pesan Tuhan ya. Kalau bicara iman memang kita nggak selalu bisa nyaman. Kenapa? Sesuatu yang kita nggak lihat di depan. Bahkan kalau istilah dari gembala pembina Pak Niko itu apa? Seringkali Tuhan bikin kita empot-empotan tuh, dak-dikduk tuh. Aduh besok ini deadline Tuhan, gimana ini? Tagihan, gimana anak mau sekolah. Pernah mengalami di menit terakhir, Tuhan tolong, saya percaya semua pernah ngalamin. Itulah saudara indahnya bersama Tuhan. Saya terkasih dalam Tuhan. Orpa mengingatkan kita bahwa apa? Manusia daging kita ini sangat mudah untuk kembali ke kehidupan lama saat menghadapi masalah. Oh iya kayaknya enak dulu ya Pak. Sia-sialah saya percuma Pak, kayaknya rajin ibadah, rajin pelayanan. Enak kayak dulu sebelum dalam Tuhan, mau ngapa-ngapain bebas. Mau bisnis juga enggak sesuai dengan cara Tuhan lebih enak Pak. Cuannya lebih banyak, kenapa? Mainnya lebih kasar. Kalau bisnis cara Tuhan, waduh, enggak untung Pak, untungnya enggak bisa besar. Kalau enggak cara Tuhan, ini kualitasnya B, bilangnya kualitas A, harganya bisa lebih mahal. Itu cara-cara yang bukan di dalam Tuhan. Saudara, tapi Rut mengingatkan kita bahwa apa? Tuhan sanggup membawa, perhatikan, orang yang setia masuk dalam rancangannya yang sempurna. Katakan amin. Kita akan lihat bagaimana berikut ini Alkitab mencatat kehidupan Rut yang luar biasa. Tapi perhatikan kehidupan Orpa lenyap seketika. Saudara, setiap hari kita ini tanpa kita sadari. Kita ini diperhadapkan pada apa? Pilihan suara mana yang harus kita dengar. Kita ini diperhadapkan dengan pilihan-pilihan mana yang harus kita pilih. Nah kita belajar, saudara, mungkin ada di antara kita yang sedang berada di persimpangan seperti Rut dan Orpa. Mau kita ambil keputusan sesuai dengan logika kita seperti Orpa, atau melangkah dengan iman seperti Rut. Keputusan di tangan saudara, di tangan kita. Tuhan itu gak pernah maksa. Saudara, mungkin perjalanan hidup saudara terasa berat. Pelayanan berat sekali, doa belum dijawab. Pak, pelayanan juga gitu-gitu aja Pak dari dulu. Istilahnya ngalir aja, asal jalan aja. Saudara, mungkin kondisi keluarga membuat saudara merasa lelah. Masa depan terlihat gelap. Nah mari kita tujukan pertanyaan berikut ini kepada diri kita. Apakah kita, apakah saya, apakah saudara akan kembali ke Moab atau terus berjalan bersama dengan Tuhan? Sekali lagi, apakah saya, apakah saudara akan kembali ke Moab atau tetap berjalan bersama dengan Tuhan? Rut dan Orpa masalahnya sama, tapi respon mereka berbeda. Jadi kita nggak bisa bilang, oh Pak mereka kan beda, enggak. Masalahnya sama, tapi respon yang membedakan. Saudara, saat hidup penuh dengan ketidakpastian seperti sekarang ini, jangan tergoda untuk pulang ke Moab. Katakan amin. Jangan tergoda untuk pulang ke Moab. Jangan tergoda untuk kembali melakukan kesalahan yang sama. Jangan tergoda untuk kembali melakukan dosa-dosa di masa yang lalu. Moab juga bicara dosa masa lalu. Katakan amin. Saudara, mungkin saudara kehilangan pekerjaan.
ada konflik dalam keluarga, ada tekanan ekonomi yang luar biasa. Nah, dalam kondisi seperti ini, godaan-godaan untuk kembali ke Moab, godaan-godaan untuk menggunakan cara-cara dunia, itu kembali muncul. Contohnya, saya bulan Oktober kemarin mantu. Saudara tahu mantu, ngunduh mantu? Ngerti ya? Saya punya anak laki-laki 2, Oktober kemarin ngunduh mantu. Nah, saudara, puji nama Tuhan untuk pembiayaan itu Tuhan cukupkan dan semua itu anak saya. Jadi kalau saya bukan pengusaha, maklum saudara, saya hamba Tuhan. Kalau pengusaha, anak terima beres saja. Semua papa yang biayain. Tapi saya juga ada bagian saya memberkati anak saya dengan jumlah tertentu. Nah, yang ingin saya saksikan adalah mendekati hari H. Saya tanya anak saya, undangan gimana? Udah aman. Terus bagi saya itu berkelebat nama-nama orang tertentu. Si A, si B, si C, belum masuk daftar undangan. Saya lihat nama-nama ini, wah ini kalau gak diundang repot urusannya. Bisa luka batin seumur hidup sama saya. Kenapa? Karena orang-orang gereja. Kalau masukin nama berarti nambah budget. Betul kan? Saudara masih bersama dengan saya? Belum ngantuk kan? Nambah budget. Saya tanya anak saya. Saya ngomong, bukan nanya ngomong. Kok kayaknya kita harus nambah beberapa orang. Ini papi punya teringat beberapa orang yang harus diundang. Kalau enggak bisa luka batin seumur hidup sama papi. Tahu apa jawab anak saya? Pi. Dia kan namanya Yosafat. Dia panggil dirinya Yo. Budget Yo udah habis. Saudara, itu Sabtu malam. Kan dia kerja di Jakarta tiap weekend pulang. Besok minggu pertama Pajaman Kudus. Saya lagi nyiapin firman. Lah kok saya ini gatel mulut istilahnya. Nanya begitu, lagi nyiapin firman. Saya dengar begitu, budget Yo sudah habis. Saudara, langsung saya bergumul sama Tuhan. Mateng dah. Saya juga ngomong apa-apa, saya tinggalin anak saya. Udah, saya nyiapin firman. Terus saya kan sudah hitung tuh. Kalau nama orang-orang ini, ya kayak kurang lebih namanya, kurang lebih sekitar 10 juta lah. Bagi saya banyak, saudara. Saya malam itu cuma bilang gini, Tuhan saya mau siapin firman buat besok di Rayon. Saya perlu segini Tuhan untuk nama-nama ini biar masuk. Kan gak mungkin ya, kita udah nambah orang, nama orang, ngundang, terus tak doain dalam nama Yesus semoga dia gak datang. Kan gak mungkin. Yang penting ngundang sekedar rasa hormat, kan gak mungkin kan. Konyol namanya, ya kan. Kalau ngundang ya kita berharap dia datang, anggap aja dia datang. Walaupun ada hitung-hitungannya. Cuma 80% yang datang. Tapi kan tambahan ini saya gak berani begitu. Apa yang terjadi saudara? Besok pagi setelah pelayanan selesai, ada seorang bapak-bapak yang datang ke depan, dia bawa amplop. Saya lihat, walaupun saya sudah lama tinggalin dunia sekuler, saya tahu amplop itu tebal atau tipis. Walaupun saya kacamataan, saya bisa melihat dengan jelas amplopnya tipis. Seakan-akan gak ada isinya, tipis, tapi dilem. Bapak ini bilang, Pak, ini ada berkat buat pernikahan Yosafat. Ya saya gak serta-merta buka di depan dia, saudara. Karena memang undangan kan udah disebar, karena udah kurang seminggu. Pak, terima kasih ya, udah urusin doa. Saya lihat ibu-ibu hitung uang selesai, pulang di mobil, masuk mobil. Saya baru cerita ke istri saya, semalam saya gak berani cerita. Saya takut dia komentar dia mempengaruhi khotbah saya tadi. Semalam saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya butuh sekian supaya nama-nama ini bisa masuk. Kita buka ya. Tipis. Cek. Nilainya 10 juta. Gak cukup sampai di situ. Masih nyambung Pak Andoko. Iya entah. Itu beres kan? Kurang seminggu. Saya tanya. Kamu pesan berapa packs makanannya? Saudara kalau kita ke pesta, kita lihat bunga miring, kita lupa, gak bakal inget. Kita lihat dasi pengantin prianya miring, gak bakal inget. Tapi begitu kalau makanannya kurang, seumur hidup itu diceritain. Betul ya? Makanan basi seumur hidup diceritain. Saya tanya, cukup gak itu?
Dia bilang, cukup Pi, ada hitung-hitungannya kok. Dari EO-nya ini kali sekian, keluarnya sekian persen. Saya bilang, kamu tambah. Tambah tapi jangan satu overallnya. Yang menu daging, menu main course-nya aja. Yang ada daging dan ayamnya. Biasanya itu kan yang habis duluan kan. Kalau sayur-sayur itu biasanya sisa. Tambah itunya. Kembali dia bilang apa? Budget you sudah habis. Saudara gak tahu kenapa. Begitu ngomong begitu. Sepanjang minggu itu banyak telepon yang masuk ke handphone saya. Gak jelas itu dari mana, iseng saya terima. Halo Pak, kami dari CIMB. Bapak terpanggil untuk pinjaman tunai tanpa bunga. Sekian puluh juta dari plafon kartu kredit Bapak. Dalam hati, ini jawaban Tuhan. Pendeta loh, hamba Tuhan nih. Dagingnya mulai bilang, wah ini nih pertolongan Tuhan. Kan saya mau nambah main course-nya, berarti kan harus punya uang kan. Itu kan semua kan harus bayar di depan. Lunas di depan, gak bisa bayar separuh dulu nanti ngarepin dari berkat. Oh gak bisa, harus bayar di depan. Terus tiba-tiba Tuhan ingetin begini. Masa sih hamba Tuhan harus ngutang? Terus tiba-tiba ada pertanyaan yang konyol buat diri saya sendiri. Kamu ambil itu cicilan, iya. Entar kalau sampai anakmu punya anak, kamu punya cucu, cicilannya masih ada, kan konyol. Banyak saudara masuk begitu. Akhirnya, masuk terus. Pak ini tanpa bunga, cuma kena admin dan lain sebagainya. Saya bilang, admin juga sama aja gitu. Akhirnya saya tuh hampir kelepasan ngomong, udah pengen putusin. Kalau udah terima telepon gitu kan susah mutusinnya kan. Dia desek aja. Hampir keluar omongan begini, boleh, saya mau ambil itu pinjamannya, tapi tanpa bunga, tanpa admin, dan tanpa cicilan. Akhirnya saya ngambil saudara. Saya mau saksikan adalah, itu tadi. Kalau ngelihat mata, fisik, kayaknya pinjol ini, utang-utang begini solusi. Saya berharap di sini nggak ada yang ke depannya. Mungkin dulu sempat terjerat pinjol, saya doa saudara bisa lunas, tapi jangan sampai ambil pinjol. Katakan amin. Akhirnya saya putus, enggak. Dan kami hitung lagi, ternyata Tuhan sediakan berkat dan Tuhan cukupkan. Kan ada beberapa berkat itu yang sudah masuk lewat transfer dan ternyata bisa dipakai. Saya terkasih dalam Tuhan, enggak cukup sampai di sini kesaksian saya. Maklumlah, mantu pertama itu sukacita banget. Ibu mau mantu? Apa yang mau saya sampaikan? Semua budget kebutuhan pernikahan, pesta pernikahan anak saya. Di luar yang sewa untuk rumah ya, untuk pesta pernikahan. Yang pre-wedding, baju dan lain sebagainya. Dibandingkan dengan berkat yang masuk. Saudara biasanya itu kita cuma siapkan 50%. Imannya maksudnya. Maksudnya begini, ya kalau biaya 100 dengan iman. Kalau kami Chinese bilang angpao ya, angpaonya 50 udah puji Tuhan, betul ya. Jadi biaya sendiri kan 50. Tapi ini Tuhan buat beda. Terkumpulnya 99, sekian persen. Boleh dibilang semua Tuhan cukupkan. Kasih tepuk tangan ya buat Tuhan. Saya bukan pengusaha, Bapak Gembala saudara tahu. Kenalan saya bukan orang-orang hebat, mereka orang sederhana. Tapi dari berkat yang terkumpul, itu utuh saudara. Saya ngomong ke anak saya, ini loh bukti pemeliharaan Tuhan. Waktu saya dapat 10 juta itu saya langsung foto, saya kirim. Ini kan yang semalam kita bicarakan, kamu budgetmu habis, Tuhan kasih pagi ini. Saudara mari kembali ke sini. Saat hidup dengan ketidakpastian, jangan tergoda untuk pulang ke Moab. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Katakan amin. Mari pilih melangkah dengan iman. Kalau saya kemarin pilih gampang, ya udahlah ini... Admin memang adminnya nggak besar sih 100 ribu. Cuman iman saya cuman mau digagalkan dengan 100 ribu. Bunganya 0%, benar saudara. Saya dikasih pinjaman 30 juta. Bisa cicil 3 tahun. Enteng banget kan 3 tahun. Sebulan paling cuman berapa? Tanpa bunga. Nggak nyampe 1 juta. Admin cuman 100, murah banget. Cuman masalahnya kan iman. Ya kalau cicilan sih bisa lah. Cuman itu tadi 3 tahun. Ya ampun Tuhan, ntar gue udah punya cucu tapi masa bisa bayar cicilan bank.
kembali ke kita. Pilihan di tangan kita. Amin. Apakah kita mau melangkah dengan iman walaupun kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan. Atau kita memilih hitungan-hitungan kita. Tapi saya berdoa biarlah pesan Tuhan yang kuat ini buat kita. Apalagi dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini. Jangan sampai kita mengambil cara-cara dunia. Amin. Jangan sampai terjerat dengan pinjol atau apapun itu. Belajar, cukupkan diri dengan apa yang ada. Kasih tepuk tangan ya buat Tuhan. Yang kedua, jangan menilai masa depan hanya dari keadaan hari ini. Orpa itu melihat dari keadaannya hari itu. Wah, gak mungkin ini aku ke sana karena memang udah gak ada suami, gak ada kerabat. Udah lebih baik pulang ke rumah orang tuanya. Tapi Ruth melihat dengan kesetiaannya, dia pergi melangkah. Banyak orang memutuskan berdasarkan apa? Rasa nyaman, pendapat orang, berharap hasil cepat. Saudara, terkadang Tuhan itu menuntun kita lewat jalan yang gak langsung nyaman. Itu gak bisa terbantahkan. Tuhan itu bukan seringkali, memang selalu membawa kita menjalani jalan yang gak nyaman. Untuk apa? Bukan sekedar untuk menguji. Untuk apa? Mempersiapkan mental kita. Katakan amin. Jangan mulai masa depan hanya dari keadaan hari ini. Mari disedialah sebagai refleksi kita. Saat kita harus memilih, apakah kita cenderung seperti Orpa yang memilih zona nyaman, yang aman di tangan, yang diambil. Atau seperti Ruth yang bertahan dalam imannya. Kalau saya pilih Orpa, saya pilih tawaran uang dari bank-bank itu cuma 100.000 adminnya, kecil banget. Bunga jelas 0%. Kalau ada bunganya udah gak usah diomong lah, bunganya tinggi. Tapi masalahnya gak ada bunga. Cuman admin 100.000, itu mudah banget bagi saya. Tapi saya memilih bertahan dalam iman. Karena saya berkata sebelumnya, Tuhan dalam perkara resepsi anak saya percaya Tuhan tidak mempermalukan saya. Resepsinya kan jam 6 sore. Saya berdiri di mimbar, nyalamin tamu satu-satu sambil doa. Tuhan, aku percaya Engkau tidak mempermalukan kami. Engkau tidak mempermalukan kami. Saya leganya itu jam 7:30 malam. Kenapa? Semua tamu sebagian besar kan sudah datang. Dan saya lihat makanan di main course-nya masih tersedia. Saya terkasih dalam Tuhan. Ini yang Tuhan ingatkan kita. Apakah kita mau ikut Tuhan hanya ketika keadaan mudah? Atau kita tetap setia bahkan ketika jalan-jalan kita terasa berat? Pilihlah, mari kita pilih. Untuk apa? Tetap setia. Karena Tuhan selalu bekerja dalam kehidupan orang percaya, bahkan di jalan-jalan kita yang sulit. Katakan amin. Saya tutup dengan mari kita baca statement berikut ini dengan suara keras, yuk. 2, 3. Kesetiaan tidak membutuhkan kemampuan untuk melihat seluruh masa depan. Kesetiaan hanya membutuhkan keberanian untuk mengambil satu langkah berikutnya bersama Tuhan. Sekali dengan suara keras, 2, 3. Kesetiaan tidak membutuhkan kemampuan untuk melihat seluruh masa depan. Kesetiaan hanya membutuhkan keberanian untuk mengambil satu langkah berikutnya bersama Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, saya boleh dibilang mengikuti perkembangan gereja di tempat ini. Dulu di Kranji, di Hotel Aston saya juga pernah melayani. Sekarang di sini. Saudara, doakan Bapak dan Ibu Gembala saudara tetap setia melangkah. Tidak melihat apa yang ada di sini, tapi melangkah dengan iman. Kalau kita melangkah dengan iman, kita percaya ada hal yang besar yang sudah menantikan kita di sana. Amin. Kemari saya undang kita semua bangkit berdiri. Tetaplah setia. Boleh bantu saya lagu yang tadi ya? Pertama. Yang mari kita miliki iman seperti Ruth. Jangan jadi Orpa. Yang dipilih Orpa memang bukan dosa, bukan. Tapi dia pilih kenyamanan yang aman buat dirinya.
Saudara, nggak ada sesuatu pun di atas muka bumi ini yang bisa kita aman, buat kita aman. Tapi iman kita bersama dengan Tuhan yang membuat kita nyaman menjalani kehidupan kita. Amin. Mari. Pastiin kuncinya. Ke gunung kudusmu, di tempat kediamanmu, biar kemuliaan benar melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. benar Tuhan. Hanya dekatmu, itulah yang perlu. Kau sumber penghiburanku, kan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Dan itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Mari lebih lagi katakan. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagi. Sekali lagi katakan, sebab itu ku mau mujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu, Yesus, kemuliaan, Yesus, kemuliaan bagimu, Yesus, kemuliaan, Yesus, kemuliaan. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, musik terus menyembah. Oh, kami sembah, kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau, Yesus, Tuhan. Ya nakaya ramase, kinaraboho, ya nakahela baso, ya nakahela basana.
Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, ya, tetap percaya, yes, Kau yang punya. Benar Tuhan, takkan pernah berubah iman yang aku. Mari lebih lagi deklarasikan iman kita. Walaupun tetap percaya, yes, Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal. Benar Tuhan, kami akan terus melangkah. Ya, tetap percaya. Yes, amin. Takkan pernah berubah firman yang aku, ya. Lebih lagi katakan, walaupun gunung itu. Mari bangun imanmu, bangun imanmu, melangkah dengan iman. Yes, benar Tuhan. Ya, asal Kau di sampingku, kami terus melangkah. Ya, oh, pribadimu, benar. Iman yang aku, Tuhan yang besar. Padamu Tuhan yang setia. Aku pegang padamu Tuhan yang serahkan. Haleluya, haleluya, Jesus, haleluya. Kami mau belajar dan menjadi seperti Rut yang melangkah dengan iman, sekalipun menurut manusia serba ketidakpastian menunggu di depan. Tapi satu hal kami percaya, ketika kami melangkah selangkah demi langkah bersama dengan Tuhan, kami bukan hanya melihat ketidakpastian, kami akan mengalami keajaiban bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar hari-hari ini menjadi keputusan kami untuk melangkah dengan iman. Kami tidak terganggu, kami tidak tercemari dengan apa yang kami lihat, tapi kami terus melangkah dengan iman percaya kami. Karena kami tahu sekalipun sepertinya kami sedang dalam lembah kelam, namun Tuhan menyertai kami. Walaupun masalah itu masih ada seperti Rut, ketika dia memutuskan untuk melangkah bersama dengan Naomi kembali ke Bethlehem Yehuda, masalah itu masih ada di sana. Tetapi Rut tetap melangkah dengan iman, dan di situ Rut mengalami pemeliharaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Bahkan Tuhan berkenan memakai Rut untuk melahirkan keturunan-keturunan yang kelak akan
melahirkan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Hamba berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan yang hari-hari ini, mungkin mereka sedang di persimpangan jalan. Masalah kami semua sama, tapi respon kami yang membuat berbeda. Terima kasih Tuhan, biar kami belajar meresponi dan melakukan seperti yang Ruth lakukan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekalipun gunung itu masih ada di depan kami, sekalipun masalah itu tetap ada, masih ada di hadapan kami, tapi kami memilih untuk melangkah dengan iman bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati gereja-Mu di tempat ini juga seperti Ruth yang melangkah dengan iman. Demikian juga gereja-Mu di tempat ini melangkah dengan iman untuk melihat keajaiban-keajaiban yang Tuhan sudah rancangkan untuk gereja-Mu di tempat ini. Kami tidak perlu harus mengerti sampai jauh ke depan, tapi kami yang mengerti adalah kami harus melangkah satu langkah berikutnya dengan iman di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Bapa, terima kasih, hamba boleh taat dan menyampaikan apa yang menjadi pesan dan isi hati-Mu sendiri, dan bukan cuma sekedar buah pemikiran yang sangat terbatas. Sekali hamba berdoa, berkati pengembalaan di tempat ini. Berkati Bapak Pendeta Rudi Siregar, berkati Ibu Gembala Ibu Vivi Manik, berkati putra-putri mereka, keberadaan keluarga besar mereka. Tutup bungkus dalam kuat kuasa darah-Mu yang kudus. Keluarga hamba-Mu ini sepenuhnya aman dalam perlindungan tangan Tuhan. Demikian juga dengan kehidupan setiap para pelayan jemaat di tempat ini. Keluarga demi keluarga aman dalam perlindungan tangan Tuhan. Juga seluruh jemaat-Mu yang digembalakan, yang Tuhan percayakan atas pengembalaan tempat ini, semuanya aman dalam perlindungan tangan Tuhan. Pakai gereja-Mu tempat ini, Tuhan terus tambahkan jiwa-jiwa. Kami minta di dalam nama Yesus, jiwa-jiwa yang baru, petempat-petempat yang baru, yang bukan cuma sekedar pindahan dari gereja lain. Petempat yang baru, jiwa yang fresh, yang segar, Tuhan kirimkan untuk didewasakan, diajar, dididik, dan dipersiapkan melalui gereja Tuhan di tempat ini menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Lawat jamaah untuk siapapun mereka yang mendengar pujian penyembahan yang mengalir keluar dari ruangan ini. Tuhan jamah mereka, pujian penyembahan yang terdengar keluar dari ruangan ini tidak pernah mengganggu mereka, tapi justru mendatangkan damai sejahtera, ada kekuatan, ada lawatan Tuhan, ada hadirat Tuhan, ada takut akan Tuhan yang membawa setiap langkah mereka yang mendengarkan pujian yang keluar dari ruangan ini. Mereka datang ke tempat ini bukan cuma untuk sekedar membuat tempat ini penuh, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, para pelayan jemaat di tempat ini, untuk boleh menerima jiwa-jiwa yang berbondong-bondong datang ke tempat ini. Jiwa-jiwa yang bukan dari gereja lain. Siapkan hidup kami, siapkan hati kami, tubuh jiwa roh kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat ibadah kedua ini. Segala pujian, hormat dan kemuliaan kami kembalikan hanya bagi nama-Mu. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan, Engkaulah kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Allah kami hidup, kami telah berdoa, kami mengucap syukur, kami telah diberkati melalui ibadah kedua ini. Yang diberkati dan mengucap syukur sama-sama katakan, amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Saya kembalikan ke WL. Terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita persiapkan persembahan kita karena kita akan menabur bagi rumah Tuhan. Dan akan mendengarkan pengumuman 1 minggu ke depan yang akan ditampilkan oleh tim multimedia. Shalom semuanya, selamat datang bagi Anda yang baru pertama hadir dalam ibadah GBI BKP BCP. Kami berharap agar di ibadah selanjutnya kita dapat beribadah bersama kembali. Yang pertama, hari Selasa kita ada doa terobosan pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya hari Rabu pukul 7 malam kita ada menara doa secara onsite di Asera One West dan online melalui aplikasi Zoom. Hari Jumat ada Kul Yobel Glory, Kul Daud, Kul Betsaida, Kul Eklesia, dan Kul Harapan Indah. Hari Sabtu ada Kul Babelan. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi gembala Kul masing-masing.
Hari Sabtu kita ada morning prayer pukul 5 pagi melalui aplikasi Zoom. Untuk ibadah raya kita kembali di Food Nation lantai 2 Bekasi Cyber Park yang akan dilayani oleh Pendeta Abraham Sugio. Gereja kita juga melayani pelayanan jemaat seperti baptis selam, doa, dan penyerahan anak. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi nomor di atas. Ibadah reggae akan diadakan hari ini pukul 13.30 di Bekasi Cyber Park. Ada informasi tambahan mengenai gereja kita menjual makanan dengan harga sebesar 15.000 untuk membantu dana Natal kita teman-teman. Sekian kegiatan GBBKP BCP untuk 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, saya undang kita untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami sangat bersyukur di siang hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa kepada hamba-Mu. Mari kita arahkan tangan kita angkat tangan kita berdoa kepada hamba-Nya. Tuhan Yesus, kami berdoa, kami berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Ong Handoko Tuhan, yang telah Kau utus, Kau kirim ke tempat ini Tuhan, untuk memperkuat iman kami Tuhan, untuk membangun gereja kami, bahkan iman kami di tempat ini Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah berkat-Mu berlimpah-limpah, semakin berlimpah bagi hamba-Mu Tuhan. Biar Tuhan pakai dengan luar biasa lagi hamba-Mu Tuhan. Urapan-Mu terus mengalir bagi hamba-Mu Tuhan. Sehingga banyak jiwa yang dimenangkan. Bahkan mereka yang dipulihkan. Bahkan mereka mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan. Berkati keluarga besarnya Tuhan. Anak-anaknya Tuhan. Bahkan menantunya Tuhan. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah berkat firman-Mu Tuhan. Kami terima dan kami simpan di hati kami. Sehingga firman itu Tuhan kami lakukan di luar sana Tuhan. Sehingga kami menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang baru mengalami Tuhan melalui kehidupan kami Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan menjadi gambaran Tuhan di dalam kehidupan kami. Perilaku kami setiap harinya Tuhan. Sehingga banyak yang jiwa-jiwa yang baru dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Mereka mengalami Tuhan. Mereka dilawat Tuhan, dijamah Tuhan. Sehingga mereka datang kepada Tuhan. Mereka menjadi, Tuhan Yesus menjadi juru selamat mereka Tuhan. Terpujilah Tuhan, berkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang kami datang bersama-sama dengan kami di tempat ini Tuhan. Berkati kehidupan mereka Tuhan, berkati keluarga mereka Tuhan, kesehatan mereka. Biarlah mereka mengalami Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Bahkan kebenaran firman-Mu yang mereka terima pada siang hari Tuhan. Di saat mereka mendengarkan firman itu, sehingga hati mereka berubah. Sehingga kehidupan mereka berubah. Mereka yang sakit disembuhkan ya Tuhan. Mereka yang mengalami jalan buntu Tuhan. Bahkan mereka yang mengalami persoalan-persoalan apapun dalam kehidupan mereka. Mereka ditolong dan mereka mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan. Terpujilah Tuhan, dan kami telah mempersembahkan sebagian milik kami Tuhan yang kami persembahkan pada siang hari Tuhan. Kiranya Tuhan persembahan kami Tuhan menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga kerajaan-Mu nyatakan, sehingga kerajaan-Mu ada di gereja kami Tuhan. Sehingga persembahan kami Tuhan dapat memperluas pelayanan kami di tempat ini Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Berkati kesehatan usaha mereka Tuhan. Terpujilah Tuhan, sebentar kami akan berpisah dari tempat ini Tuhan. Kami akan menerima berkat dari melalui hamba-Mu. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan, sehingga kesakitan
tidak menimpa aku. Kekasih Kristus pulang, terimalah berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara siang hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kali kedua menjemput kita dan awan, memerintah bersama Dia kekal selama-lamanya. Setiap kita yang telah diberkati menjadi berkat, bagi sama-sama katakan amin. Selamat berminggu, Tuhan Yesus berkati.